pidana itu membutuhkan biaya yang besar, karena polisi harus melakukan penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Padahal urusannya cuma tersinggung, terhina dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya parlemen harus mendorong dua hal itu. Jangan orang ngomong dipidana, orang berpendapat dipidana, kemudian kalau ada Anda tersinggung sebagai warga negara bersama warga negara lain, maka lakukan gugatan perdata. Yang ketiga, kapan Bang Habib, Adinda Habib, Pak Habib, kita diterima tim RRT ini untuk mengadu kepada Anda sebagai wakil rakyat. Kita sudah ajukan suratnya. Oke, baik. Mumpung di TV ini. Oke. Untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan sejumlah narasumber. Di studio ada Bang Refli Harun, selaku kuasa hukum dari RRT. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ya RRT bukan Roy CS ya. Makanya saya tekankan RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Ada juga Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heri, Assalamualaikum. Melalui Zoom, ada juga Ketua Komisi 3 DPR RI, Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Habib. Bang Habib, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Refli, kacamata hitamnya keren. Pak Heri Firmansyah keren juga. Adinda, kapan kita diterima untuk RDPU? Surat sudah diajukan. Ditungguin Bang, di studio. Aman. Aman katanya. Aman berarti minggu ini dong. Langsung ditagih di layar sudah nih. Karena sudah aman, berarti kita harus akhiri diskusi kita pagi ini. Jangan. Enggak ya? Baru mau mengawali ya. Coba kita ke Bang Refli lah, yang sebagai pemohon RRT begitu ya Bang. Ada 6 pasal dalam KUHP dan UU ITE yang Anda minta, pihak Anda minta untuk diuji. Ini kenapa? Krusial kah? Dan pasalnya apa-apa saja? Ya, permohonan ini kita balik namanya TRR, jadi Tifa, Roy, Rismond. Tadi RRT, sekarang TRR. Kan balanya bala RRT bukan? Ya, balanya RRT, tetapi dalam permohonan ini Dr. Tifa yang lebih banyak berinisiatif. Ya. Jadi kita menghargai inisiatif prinsipal. Ya. Nah, karena itu saya sebutkan pasal-pasalnya itu. Seluruh pasal yang disangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tetapi dalam konteks KUHP yang lama. Jadi 310, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dengan range ancaman hukuman dari 9 bulan sampai 12 tahun. Tetapi karena sudah ada KUHP yang baru, kita sertakan juga pasal yang tandemnya. Related itu? Ya relate pasti kan, karena 310 kan bermimikri menjadi 433 di KUHP baru 311. Nah nanti bagaimana? Sama 434 ya Bang Refli? Ya 434, 311 jadi 434. Nah bagaimana perlakuannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi nanti kita serahkan dan kita akan lihat dalam sidang yang namanya pendahuluan ya. Masih lama sidang nih? Secara teoritis bahwa sidang itu akan ditentukan 7 hari setelah permohonan ini dicatat dalam berita buku registrasi perkara konstitusi. Jadi pekan depan rencananya? Ya, kapan dicatatnya kita nggak tahu. Yang jelas kita sudah ajukan, ya kan? Sudah diajukan tapi belum dicatat? Nggak tahu. Ya, masa nggak dicatat? Tapi beberapa hari yang secara lalu. teoritis, kalau permohonannya sudah lengkap, ya harus dicatat. Karena itu kan azas persidangan yang cepat, sederhana, kan? Jadi ini soal prinsip good governance, clean government juga. Tapi kenapa sih Bang mengkriminalisasi warga? Khususnya untuk pendapat di publik atau sampai harus menggugat. Ya, jadi gini,
TRR ya, ini kan Tifa Roy Rismond ya. TRR. Tidak hanya RRT, TRR sama kan? Iya. Yang penting Pusing nanti publik aja pusing. Roy CS ya kan? Nah, TRR ini tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi berpikir bagaimana next on ke depan. Karena kita tahu bahwa pasal-pasal undang-undang ITE ini kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga atau siapapun yang kritis terhadap kekuasaan dan bekerja untuk kepentingan publik atau public interest. Padahal di KUHP sendiri baik 310 maupun 433 sudah dikatakan bahwa kalau untuk kepentingan publik public interest nggak bisa yang namanya pasal pencemaran nama baik itu digunakan. Nah, pertanyaannya adalah mempertanyakan ya meneliti ijazah Jokowi yang pernah digunakan dalam jabatan publik selama 20 tahun itu apakah public interest atau bukan. Dan kalau kita lihat putusan misalnya KIP, Komisi Informasi Pusat, dan juga Undang-Undang KIP, jelas itu adalah public interest dan kemudian public domain. Jadi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Karena itu tidak ada alasan untuk kemudian mengkriminalisasi mereka yang melakukan penelitian, kemudian mengomentari, memiliki keyakinan, beropini tentang soal keaslian ijazah. Tapi bukannya pasal-pasal ini memang sudah diuji berkali-kali, bahkan di KUHP baru akhirnya dimasukkan kembali, Bang? Ya. Diuji berkali-kali dan bukan berarti zero, kan hasilnya sudah banyak kan. Sebagai contoh misalnya pasal 27A itu sudah jelas tidak boleh dikenakan untuk public official itu tidak boleh merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya. Karena public official itu bukan orang, tapi sebuah jabatan benda mati, public institutions, kemudian juga kelompok masyarakat yang ajak misalnya ya let's say misalnya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ormas ya. Ya, ormas itu tidak boleh kemudian mengatakan bahwa dia dihina atau dicemarkan nama baiknya. Yang boleh itu adalah orang per orang, personal. Nah, tetapi kita ingin maju. Kalau itu menyangkut urusan publik atau public interest atau public affairs, kalaupun orangnya itu sudah tidak lagi menjabat, tetapi urusannya masih urusan publik, maka kita mengatakan tidak boleh dikriminalisasi. Urusan ijazah sampai kapanpun, kalaupun misalnya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden dan de facto dia masih menjabat di Danantara, sesungguhnya masih pejabat publik, maka kita katakan bahwa urusan ini urusan publik sampai kapanpun. Karena ijazah itu tidak ditaruhnya di bawah bantal, tapi digunakannya untuk mendaftar untuk jabatan-jabatan meskipun publik. tadi Anda mengatakan Bang Refli ya untuk personal kan boleh-boleh saja. Enggak, untuk personal itu, tetapi kan kita ingin batasi itu kalau personal tapi menyangkut public interest, public affairs di situ. Ya, atau pernah digunakan dalam jabatan publik seperti ijazah ini, maka dia tidak berlaku perlindungan protection pribadi itu. Tetap bahwa ini tidak boleh dikriminalkan karena bicara tentang kepentingan publik. Oke, saya ke Ketua Komisi Hukum DPR RI yang kemarin juga mengantarkan di sidang paripurna dan akhirnya disahkan oleh DPR gitu ya. Ini bicara soal KUHP baru dan juga KUHP lama serta Undang-Undang ITE. Komentar Anda Bang Habib dari penjelasan atau niat yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Silakan Bang Habib. Uang, Anda kerja keras cari uang. Tapi, apa uang bekerja untuk Anda? Karena bagi jutaan orang, uang mereka bekerja di XTB. Tak peduli berapapun modal awalnya. Gabung sekarang dan wujudkan kebebasan finansial. Jangan hanya cari uang, kendalikan. Ya, jadi kalau Undang-Undang ITE sendiri kita sudah mengalami 2 kali perubahan di DPR ya. Itu aslinya kan Undang-Undang 11 tahun 2008 dirubah jadi Undang-Undang 19 tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, dalam setiap perubahan itu tentu ada kemajuan ya. Di DPR itu kan politik parlemen, kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu aturan ya, kita juga harus siap plan B, plan C, karena nggak bisa semua keinginan dan idealisme kita itu bisa diterima oleh seluruh anggota DPR. Maksud saya, ya, kalau toh nggak bisa dihapuskan, ini pasal 27 dan 28, ya. 27 pencemaran nama baik, 28 soal penyebaran sara. Makin kesini nih makin moderat. Kalau dulu ancamannya yang di pertama, aturan pertama di atas 5 tahun yaitu 6 tahun. Di yang tahun 2018 ancaman hukumannya 4 tahun, di yang 2024 ancaman hukumannya 4 tahun, kemudian harus delik aduan, kemudian lembaga nggak boleh mengadu ya. Kemudian untuk sara ada batasan-batasan yang jelas. Jadi tidak sekedar sara sebagaimana di undang-undang
ITE versi pertama, tapi kalau di yang terakhir sampai jelas sampai ke disabilitas dan lain sebagainya. Intinya kita parlemen ingin selalu memperbaiki ya aturan-aturan ini sehingga tidak membatasi kritik, tidak membatasi orang untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting menurut saya adalah aturan baru ya, azas baru dalam KUHP kita pasal 36. Jadi KUHP itu ya terdiri dari buku-buku yang memuat aturan umum dan yang mengatur soal larangan-larangan melakukan tindak pidana. Aturan umum ya di buku ke-1 jelas pasal 36. Azas hukum kita sudah bergeser dari monistis menjadi dualistis. Monistis itu artinya kita ya menilai layak tidaknya dijatuhkan hukuman itu adalah ketika terjadinya dua hal. Pertama terjadinya pidana, yang kedua adanya niat ya, adanya kesengajaan yang murni ya untuk melakukan pidana, tingkat batin dan konteks ketika perbuatan tersebut dilakukan. Ini menurut saya perubahan yang sangat revolusioner. Sehingga kalau ini benar-benar diterapkan ya pasal 36 KUHP yang baru ini, tidak mungkin orang yang menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat ya, melakukan aktivitas akademik ya, tidak berniat untuk mencemarkan nama baik, itu bisa bisa dipidana. Terlebih lagi terkait perbuatan yang mengatur ujaran ya. Ujaran ini kan sangat multi interpretatif. Sebagian besar dari masyarakat kita kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia maksud dalam bentuk tulisan. Sebagian besar juga ya masyarakat kita memiliki masalah untuk memahami apa yang disampaikan orang, sehingga perlulah adanya perlindungan juga, pendalaman apa sih maksudnya orang-orang ini melakukan atau menyampaikan ujaran-ujaran tersebut. Nah ini yang harus diperdalam. Baik Bang Habib. Dan ini menurut saya dengan demikian, dengan banyak aturan-aturan baru dalam KUHP baru dan KUHP baru, orang-orang yang menyampaikan pendapat, orang-orang yang bersikap kritis, saya pikir akan jauh lebih aman saat ini. Beda dengan dulu waktu saya belum DPR, ya saya bahkan, halo? Ya, Bang Habib, tadi Anda juga mengatakan sebenarnya ini beresiko juga kalau dihapuskan karena juga ada hak-hak privat yang mungkin dilindungi begitu ya Bang. Tapi kalau tadi mengutip dari Bang Refli, sebenarnya ini jadi lupa nih. terkait perluasan dari tentang public affair dan juga public interest, mungkin kalau kasusnya Pak Jokowi ini kan ijazah yang digunakan untuk mendaftarkan wali kota, presiden dan lain sebagainya, Bang Habib. Ya kita nggak ngomong kasus ya, nggak ngomong kasus per kasus. Saya ini kan wakil rakyat ya, bicara hal-hal yang umum. Makanya saya perlu jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Jadi menurut saya ke depan orang-orang yang menyampaikan sikap kritis, ya menyampaikan pendapatnya jauh lebih aman daripada sebelum berlakunya KUHP dan KUHP baru. Kita bisa jamin itu. Syarat-syarat penahanan dibikin seobjektif mungkin ya, syarat-syarat penjatuhan pidana pasal 54 KUHP baru. Hakim harus mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum ya. Undang-Undang Dasar 45 aja Bang Refli, cita hukum kita pasal 28 itu masih satu napas. Keadilan dengan kepastian hukum. Ya kepastian hukum yang adil itu kan satu napas. Tapi di KUHP baru pasal 54 keadilan itu diprioritaskan. Apakah adil orang cuma ngomong mau dipenjara? Apakah adil orang cuma menyampaikan pendapat mau dipenjara? Ini kan bagus sekali ya untuk kita exercise ketentuan-ketentuan ini dalam KUHP baru dan dalam KUHP baru ya. Saya pikir ya ke depan ya kita pelan-pelan ya Pak Refli ya. Politik hukum kita ini sudah bagus ya, tapi nggak bisa langsung berubah secara revolusioner 100% nggak bisa ya. Hal-hal seperti ini menurut saya ya baiknya kita contoh di banyak negara diselesaikan secara perdata ke depan ya, ke depan kayak di Perancis itu Macron kalau nggak salah dituduh istrinya adalah laki-laki ya kan, dia mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah pihak yang menyatakan istrinya laki-laki gitu loh. Tapi bukan berarti kan itu kan bukan berarti dia kehilangan haknya untuk membela dirinya. Yang dikhawatirkan kan ketika perdebatan kemarin Pak Refli, baik di Undang-Undang ITE maupun KUHP, ya saya KUHP kan di periode lalu tuh pembahasannya kan. Ada orang yang ingin menghapuskan di dalam parlemen,
Ada yang bilang masih perlu, karena kalau nggak ada sarana ini, masyarakat bisa menempuh caranya masing-masing yang di luar hukum. Akhirnya bisa ada terjadi keributan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ke depan, menurut saya, baiknya hal-hal seperti ini tetap lewat hukum bisa, tapi secara perdata saja. Kalau perdata itu kan nggak pakai, perdata, ya. ada yang memakai negara. Itu kan private versus private kalau perdata. Jadi nggak ada yang pakai institusi negara, sehingga orang khawatir ini fair atau enggak. Kalau ada yang pakai institusi negara untuk menuntut kita gitu loh. Kurang lebih begitu. Baik. Oke. Bang Arifin, Saya underlining ya. Jadi terima kasih Adinda Habib ya, Pak Habib. Karena dua pernyataan Anda itu saya kira sangat baik ya. Pertama, apakah adil orang ngomong dihukum? Ya kan? Apakah adil orang berpendapat dihukum? Itu good point. Yang kedua adalah jangan selalu menggunakan tangan besi negara untuk mencapai sesuatu hal. Misalnya kalau kita merasa dicemarkan dan lain sebagainya, ya harusnya kita lakukan gugatan-gugatan perdata saja. Nah, itu tadi sebagaimana ini. Iya, karena kalau menggunakan tangan negara berarti sama saja membenturkan negara dengan warga negara. Padahal yang berkelahi itu antar warga negara. Nah, kebiasaan kita ini adalah tersinggung sama orang ngadu sama polisi. Sehingga yang ditempuh pidana. Iya, dan yang ditempuh jalan pidana. Padahal pidana itu harusnya ultimum remedium. Yang kedua, pidana itu membutuhkan biaya yang besar. Karena polisi harus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Padahal urusannya cuma tersinggung, terhina, dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya, parlemen harus mendorong dua hal itu. Jangan orang ngomong dipidana, orang berpendapat dipidana. Kemudian kalau ada Anda tersinggung sebagai warga negara bersama warga negara lain, maka lakukan gugatan perdata. Yang ketiga, kapan Bang Habib, Adinda Habib, Pak Habib, kita diterima tim RRT ini untuk mengadu kepada Anda sebagai wakil rakyat. Kita sudah ajukan suratnya. Oke, baik. Mumpung di TV ini.